Untuk tahun pertama, kapan paguyuban ini didirikan? Kalau paguyuban Pecosa Mandiman itu kita notariskan tuh mulai tahun 2014. Tapi mulai penggagasnya itu mulai tahun 2006. Terus kalau saya mulai mengenal teman-teman Peco itu tahun 98. Jadi 98 saya ketua jaranan Kelurahan Kemasan Turonggo Sakti. Sampai tahun 2006 saya mendirikan Jaran Sekota Kediri dulu, namanya Wahyu Gidau Budoyo. Jadi ada 8 tahun itu saya ketemu dengan pemecut-pemecut. Akhirnya tahun 2006. Tahun 2006 itulah saya ketemu kawan saya namanya Pak Joko, itu Joko Purnomo, panggilannya Pak Manggil, 2006. Disitulah saya mulai respon karena gaya pola mencetnya beda dengan kawan-kawan yang selama ini saya kenal selama 8 tahun. Disitulah mulai saya itu menekuni, karena saya ketua Jaranan Sekota Kediri, akhirnya gaya yang beliaunya saya tur setiap Sabtu Minggu ada pementasan kuda lumping yang ada di Kota Kediri, bahkan di luar Kota Kediri. Karena begitu responnya masyarakat, anak-anak itu kepada pecut ada, akhirnya mulai kita daftarkan di notaris itu tahun 2014. Disitulah kenapa kok Pecosa Mandiman, karena memang kita punya legenda yang tidak dimiliki atau dipunya dengan daerah lain. Ada khususnya memang ada cerita, ada persamaan persepsi dengan Ponorogo. Memang ada ceritanya itu memang satu ada, tapi miniaturnya pecutnya tidak sama. Itu awal saya mendirikan paguyuban Pecosa Mandiman. Kalau asal usul Pecosa Mandiman itu bagaimana? Kalau asal usulnya, kalau diceritakan selama kita tuh mengikuti panduan bukunya yang menceritakan Songgo Langit Patemboyo, kebetulan saya pada waktu itu selaku ikut rembuk kaitannya cerita legenda Kediri ini, itu mulai sebelum ada paguyuban, itu mulai tahun 2002 sampai tahun 2004. Kebetulan kampung saya menyandang juara 2, itu menceritakan legenda Songgo Langit, itu anaknya raja. Pada waktu di eranya Raja Prabu Lembu Amusena mempunyai putri Songgo Langit, punya adik itu namanya Bagus Pudut Wijanarga. Boleh cerita agak panjang? Boleh, silakan. Akhirnya disinilah karena Kediri itu namanya Kediri kan, dia Songgo Langit itu tidak bisa menstruasi, tidak bisa karena tidak minder, selalu di dalam kerajaan. Akhirnya si adik itu intinya prihatin sekali, intinya kok kakaknya kok diem. Akhirnya punya inisiatif, si Bagus ini bersuito berkelana menjadi masyarakat biasa di Ponorogo, di bantaran angin di sana, seperti masyarakat biasa. Karena di sana di suatu saat ada lowongan pemasukan keprajuritan, disitulah mereka masuk di sana, istilahnya ngeleboni tentara pasukannya yang ada di bantaran angin. Karena dengan memang di sini memang sudah di mempunyai cikal bakal, memang namanya putra raja, disitulah mereka akhirnya dipercaya sampai menjadikan patih dengan gelar Pujanggoanom. Disitulah kedekatan mereka dengan seorang raja Kronoswandono dari bantaran angin dipercaya karena sering ketemu, bisik-bisik menyampaikan, menceritakan ini versi Kediri ya. Disitulah akhirnya kongkong lamar nih.
si Bagus tadi, Bagus Pujwanarko dengan gelarnya Pujanggono, berangkatlah mereka ke Kediri. Tapi di waktu perjalanan ke Kediri, beliaunya memakai topeng karena supaya tidak tahu. Akhirnya menghadap, menceritakan keinginannya apa. Pada waktu sowan ke Kediri, beliaunya menghadap, diterima dengan Songgolangit, menceritakan keinginannya untuk melamar. Tapi disitulah terjadi dialog antara Songgolangit dengan Pujanggono. Ayahnya sepertinya mengetahui suaranya. Kok kayak tumon di suara iki gitu lah. Dibukalah topeng itu. Ternyata anaknya, adiknya Songgolangit. Disitulah murka, ngamuk bapaknya. Kok kurang ajar intinya. Adikmu dewi kok mbek lamar. Topengnya itu Sabtu, tidak bisa dilepas. Saya cerita ini versi Kediri. Kita lanjut. Setelah itu, apa yang disampaikan kepada Songgolangit dan Ayahanda ini, bahwasannya itu utusan dari raja dari Bantaran Lamnorsandono. Oke, kalau memang kalau memang Anda suruhannya di situ, si anaknya tadi, terserah Songgolangit. Disitulah Songgolangit mempunyai patemboyo. Buatlah tontonan yang tidak ada di jagat bumi di Nusantara ini, yang tidak berpijak kepada tanah. Tontonan. Itulah permintaan Songgolangit, disaksikan Ayahanda. Mereka kembali. Setelah kembali ke Bantaran Angin, menceritakan hasil dari ke Kediri tadi. Akhirnya mereka itu bertapa, minta petunjuk yang Maha Kuasa atau ke yang Maha Kuasa. Intinya apa? Mereka berdua, kalau dulu yang bersemedi lah, minta petunjuk. Akhirnya ada gambaran itu, ada bambu, ada besi, ada pecut. Nah, pecut itu namanya yaitu tadi pecut Samandiman. Setelah mereka sudah mendapatkan keinginannya itu, harapan itu, mereka bersama rombongan itu berangkat ke Kediri. Tapi mendengar Songgolangit putri raja ini dilamar ke Ponorogo, raja kecil-kecil mulai mendengar. Podo-podo sama-sama ingin juga melamar. Di tengah jalan, disitulah terjadi perselisihan. Akhirnya dimenangkan oleh Klonosandono, dan ini ada cerita-ceritanya yang sering ada fragmen cerita Songgolangit Patemboyo. Dengan cambuknya itulah pamungkasnya Singobarong dari Ludoyo Blitar itu tumbang atau kalah. Ya, disinilah akhirnya sarombongan ini berangkat ke Kediri untuk melengkap, mulai celengan itu, ini ada ini Klonosandono, ini Bagus Pujut, ini cerita jaranan, ini ada juga celengan, itu ada namanya juga barongan. Ini cerita dari Kediri. Setelah itu di sana jadilah tontonan kuda lumping dari
dari raja-raja tadi. Inilah simbolnya, akhirnya jadikan tontonan. Kudanya yang berkuda tadi jadikan kuda jadi pelengkap. Lah kalau di Kediri ada rampokan ya namanya perangan itu lah. Ya itu cerita yang sekarang dipakai di masyarakat umum. Ngaran rampokan Barongan itu mulai ada permainan. Kalau di kuda lumping itu ada dulu, itu ada namanya tuh keluar 4, keluar senggel 2, keluar 6, ada gandongan, ada jalangan, ada gandongan, ada rampokan. Dengan kemajuan zaman sekarang sudah dipola lagi, itu ada elektron, ada campur sari, itu kaitannya dengan pementasan. Jadi akhirnya pementasan itu disuguhkan ke Kediri. Fragmen tadi namanya akhirnya kuda lumping atau di perjalanan. Itu ceritanya versinya Kediri. Kalau namanya pusaka itu beda lagi. Nanti kalau di sini saya ciptakan juga panjang. Kenapa kok sampai Pecut itu kok punya Klono Santono? Kediri punya cerita sendiri. Jadi kalau di Kediri itu pada waktu perang tadi, kalau raja nama raja itu tarung, itu prajurit paten tidak bisa. Kalau cerita Sanggo Melangit itu Pecut sama Diman pasti dibawa gandongan. Ini nama Ujang Guanom, karena dia punya peleter anaknya raja. Mbah Banyan kuat. Ini jadi ada sedikit memang kok Klono Sandono itu mempunyai pusaka Pecut Samandiman. Kalau versinya Kediri itu dulunya ini pada waktu tarung dia jatuh, diberilah Pecut ini Ujang Guanom kepada Klono Sandono. Ini versi Kediri loh. Jadi setiap cerita makanya hampir sama monolog Gedeng. Akhirnya diseblak nih. Cuma hari ini pecutnya Ponorogo, versi Ponorogo itu pendek, yang ada cemol-cemolnya itu. Kalau di Kediri ya panjang ini, yang sampai kita punya 12 meter. Itu tadi. Untuk proses pembuatan bediknya bisa dijelaskan nggak, mulai dari bahan-bahan sampai proses? Kalau bahannya, jadi memang karena kearifan lokal itu seharusnya bagi para pelaku UMKM. Jadi seperti kayu yang tidak bertuan atau tidak yang dipakai dengan dibubut lah. Akhirnya seperti ini. Kalau selera itu biasa dengan panjang itu ada yang 23 cm, ada yang 25, itu terserah panjangnya. Itu kaitannya dengan kayu, selera kayu. Kayu itu juga ada yang murah, ada yang agak mahal, tinggal seleranya. Oh ini kayu jati, kayu sonokling, itu nggak sama. Setelah kayu ini dibor, akhirnya ada namanya rapia ini. Tapi yang bentuknya tamparnya ada yang rapia, memang ada yang plastik. Dua. Kalau ini yang dari plastik kita masukkan, ini akhirnya seperti ini dengan panjang standar 3,5. Nah, Kediri standarnya 3,5. Setelah dikasihkan rapia ini, akhirnya ada mulai jadikan dikasih plastik lagi, lakban. Apa itu? Ini plaster. Ya, hasil plaster dibuatkan lagi, tambah lagi, dikasih kain. Setelah jadi kain, ditambah lagi seperti ini. Setelah itu mulai proses penyungketan seperti ini jadinya. Nah, kalau soal apa itu selera, itu kalau kita yang harga standar itu biasanya cemol biasa, karena 1 hari 2 hari sudah nyampe, sudah bisa. Tapi kalau cemol gombyo karena bahannya agak banyak, berarti harganya juga agak mahal. Dan soal dalamnya itu tinggal seleranya. Orang-orang biasanya di dalamnya kan, kalau orang-orang Jawa kan, karena supaya ditonton bisa menggelegar, penontonnya senang, yang joget itu juga senang, kemungkinan yang nanggap bisa tahun depan bisa nanggap lagi. Itulah nanti itu intinya, yaitu tadi ucapan kita itu apa yang kita inginkan
itu bisa terlaksana gitu. Nah, itu di masa ini kan udah mulai reda itu corona. Kira-kira apakah ada kayak peningkatan sebelum terjadinya corona? Peningkatan apa? Ya, peningkatan kalau 60 sampai 70% ada, cuma nggak sampai 100. Karena apa? Untuk kegiatan seni dan budaya itu untuk sementara malam kan belum bisa, jadi nggak full gitu. Tapi alhamdulillah pengrajin mulai ada harapan lah, pelaku seni mulai ada harapan. Di sini pemerintah mulai menerapkan agak kendor untuk prokesnya. Ya alhamdulillah kami terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya di sini ada wali kota, bupati, gubernur, presidennya memberikan ruang gerak untuk seniman. Lalu untuk harapan kedepannya Pak Guyuban ini apa harapannya Pak? Tetap kalau di kota Kediri itu ada penunjang khusus. Kalau di Kediri itu kan namanya Prodamas. Di kota Kediri dengan programnya wali kota itu ada Prodamas. Setiap RT itu ada dana yang dulunya 50 juta, sekarang 100 juta per RT. Nah, disitulah pandai-pandainya masyarakat bisa mengemas. Dulu 50 juta, sekarang dinaikkan 100 juta per RT. Nah, tiap RT itu diarahkan itu supaya membuat kampung keren. Salah satunya di kampung saya, Kampung Pecut ini, itu dengan 8 RT dengan anggaran 100 dipotong 30%. Berarti kan 30 juta. 38 karena di sini ada 8 RT. Berarti kan 200 sekian. Nah, disitulah Popmas dari RT, LPMK untuk menunjang, untuk membangun. Bisa dilihat di kampung saya itu ada gapura pecut, ada taman-taman pecut. Bahkan ini balai desa saya sudah akan bergeser tahun ini. Desember harus selesai. Di sana nanti mesti ada kegiatan mulai padat. Di sana ada dibangunkan kayak joglo itu loh, untuk gamelan, untuk tiap minggu pemintasan. Karena kita ada di sini juga ada namanya Prodawis, program sadar wisata itu yang diemban oleh pemerintah, itu akan mendampingi kita. Itu kaitannya dengan soal pecut itu tadi, saya mempunyai misi sendiri, mempunyai angan-angan. Intinya saya menciptakan generasi pemecut yang muda-muda. Jadi kita harus mengayang muda. Ya perlu ya maaf ya kita diberikanlah supaya mereka tuh memegang, membunyikan. Nah kebetulan kita harapkan nanti pemerintah Kota Kediri apa yang diceritakan seperti di Blitar. Kebetulan di Blitar itu anaknya wali kota sana itu dulu juga dari sini pecutnya. Tapi karena anak senang pecut, akhirnya di Taman Pecut. Tapi kita punya cerita legenda. Insya Allah nanti pemerintah Kota Kediri akan membangunlah monumen pecut atau pecut Samandiman yang ada. Karena pecut kita panjang, nggak sama dengan seperti Ponorogo pendek. Kita punya panjang yang sudah dihakikan milik Kediri, Kota Kediri khususnya gitu. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa pesan dan harapan untuk anak-anak muda atau generasi muda? Ya, karena kita sebagai bangsa yang betul-betul hebat, betul-betul menjaga budaya, apalagi kearifan lokal dengan zamannya milenial, dengan zamannya sekarang jejak digital seperti ini. Bayangkan kok masih dolan pecut, tapi ini yang kita punya. Indonesia itu dengan banyak suku, agama, menyatu, dan kearifan lokal. Disinilah kita mempunyai cerita sendiri. Kearifan lokal Kediri adalah pecutnya yang panjangnya sampai 12 meter yang kita jaga sampai sekarang. Mulai sekarang wali kota Kediri mencanangkan juga sering kegiatan di sekolah-sekolahan. Kebetulan dinas pendidikan ini mulai juga akan para guru-guru seniman ini juga akan kita bantu untuk belajar memecut, bahkan memecut. Bahkan kami juga akan memberikan sedikit ada kerjasama dengan lembaga permasalahan Kota Kediri LP
penghuninya kemarin juga akan kita pelajari kaitannya dengan pembuatan pecut. Jadi bukan saja di masyarakat, tapi di LP Lembaga Pemasyarakatan kita juga akan hadir. Bahkan kemarin di ulang tahunnya Brimob kita akan menampilkan pecut Samantima di ulang tahunnya yang ke 77 kemarin di lapangan Brimob. Terima kasih. Sama-sama.